Halo pemirsa semua, selamat sore. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Artinya rekan sejawat saya, ya susah senang sering bersama-sama ya. Ya kita lumayan ya, artinya lumayan kenal, sudah lumayan lama ya. Jadi dari bisnis sebelumnya kita sudah pernah bersama-sama seperti itu dan pada akhirnya sekarang juga mulai membangun nih. Jadi kita kecintaan kita tentang teknologi yang menyebabkan kita bisa bersama-sama lagi seperti itu. Ya, artinya kita akan membahas nih dunia game ya, dunia game seperti itu yang berbasis teknologi blockchain. Oke, sebelum kita bahas tentang GameFi ya, jadi dari Exoria seperti itu, monggo lah Pak. Jadi boleh perkenalkan diri dulu seperti itu. Ya, oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Win. Yes. Ya, Pak Win ini emang orangnya sangat semangat full ya. Ya. Jadi dari dulu saya kenal Pak Win ini dari tahun 2014 sudah menginjak 10 tahun nih. Oh, 10 tahun ya Pak ya? Oke. Semangatnya tetap seperti ini. Jadi ciri khasnya Pak Win ini emang luar biasa di sahabat saya ini. Oke. Jadi menyikapi tentang game, jadi perkembangan teknologi tentang game ini justru kalau saya lihat perkembangannya sangat luar biasa. Yes. Karena apa? Permainan atau game yang pada umumnya yang model lama dengan model sekarang ini sangat jauh berbeda. Jadi inovasi ini yang saya lihat yang terintegrasi dengan teknologi blockchain ini yang menarik sebenarnya. Yes, betul Pak. Ya, maka dari itu kami bersama tim tentunya membuat atau mengembangkan, mendevelop sebuah game yang pada basicnya itu terintegrasi dengan blockchain namanya GameFi. Ya, Ya, GameFi ya. game finance yang dimana mengkolaborasikan antara permainan digital dengan finansial. Jadi game financial. Nah, kalau kita pelajari tentang game permainan itu yang dahulu itu biasa kita sebut dengan play to fun. Hanya senang-senang saja ya? Ya, Oke. jadi kita bermain game, kita hanya mendapatkan sebuah kepuasan aja. Ya, kepuasan batin seperti itu. Hanya senang saja ya? Senang saja. Bahkan bisa berjam-jam di situ juga kan seperti Habis itu. waktu, habis uang, hanya untuk memenuhi kepuasan kita Kepuasan sendiri. tersendiri ya. Itu ya zaman sebelumnya ya. Oke. Kalau sekarang seperti itu yang memang game Fi ini ya. Sekarang ini game apa nih yang memang dulunya itu yang hanya senang saja. Nah, sekarang ini kok bisa menghasilkan. Nah, dari mana sih penghasilan yang bisa didapatkan dari game ini, Pak? Nah, itu justru dari perkembangan game play to fun sekarang menuju ke play to earn namanya. Oke. Play to earn ini adalah sebuah permainan atau game yang bisa juga mendapatkan penghasilan di sana. Ya, di mana game ini digabungkan finansialnya. Betul. Ya, itu yang menjadi disebut GameFi di zaman Iya, sekarang ini, iya, yang iya. berbasis teknologi blockchain seperti itu ya. Betul. Mungkin sedikit sebentar setelah game ini dibahas seperti itu, saya pengen bertanya, blockchain itu apa sih gitu loh. Artinya kenapa nih mulai sekarang? Oke, lanjut aja Pak dulu Ya, sebentar. nanti kita bahas tentang Yes, teknologi oke. blockchain-nya. Jadi play to earn ini sebenarnya sudah umum di awal-awal tahun berapa ya, tahun 2009 ya, perkembangan 2009 itu setelah munculnya tenarnya blockchain ini sudah mulai masuk ke GameFi. Jadi GameFi ini yang kita rancang ini mendapatkan sebuah kepuasan sendiri dan juga bisa mendapatkan sebuah penghasilan di dalamnya jika pengguna tersebut memainkan di platform yang kita rancang tersebut. Betul. Kalau di luar platform dari permainannya itu bisa menghasilkan, namun di dalamnya kan ada ekosistem nih Pak, Ya. seperti itu. Ya, ekosistem. Nah, dari ekosistem ini, di luaran dari ekosistem itu apakah bisa menghasilkan juga? Contohnya nih ada tokennya, mungkin seperti itu yang bisa diperdagangkan di luar dari game yang dan tim yang kembangkan seperti itu. Iya, di Hextoria ya. Jadi saya perkenalkan juga, ada di logo ada Hextoria. Itulah GameFi yang kita rancang, kita develop ya. Jadi namanya itu adalah Hextoria. Tentunya karena kita berintegrasi dengan teknologi blockchain, di sana juga kita dalam ekosistem itu ada jaringan blockchainnya itu sendiri dan juga ada tokennya juga. Betul. Yang nanti tokennya itu bisa
perjualbelikan di ekosistem yang lain juga. Contohnya Oke. kayak apa? Kayak exchanger. Betul. Nah, itu bursa pertukaran kripto sana bisa diperdagangkan. Oke, jadi memang ada value-nya ya nanti nih. Token yang nanti bisa di dalam permainan bisa kita dapatkan seperti itu, ke depannya ada value-nya yang bisa nanti benar-benar bisa kita simpan seperti itu, dan nanti ke depan kalau memang ini semakin besar seperti itu dan dikenal oleh dunia, nah token yang ada di dalamnya ini nilainya bisa meningkat nggak Pak? Iya, betul sekali. Jadi nilai dari sebuah token kalau semakin banyak pengguna yang memainkan game Historia ini, apalagi kalau udah masuk ke global ya, itu justru value yang akan ada di token tersebut akan justru sama, dia akan naik juga. Historia juga secara permainannya juga dia akan naik, dan juga token atau aset digitalnya yang di create di dalamnya itu juga akan naik. Dan Yes. itu diperdagangkan. Oke. Semakin banyak pengguna itu akan semakin value-nya akan semakin meningkat. Ya, supply and demand ya seperti Iya, itu iya, ya. Artinya semakin banyak permintaan, semakin banyak orang bermain game dari Hextoria ini, secara otomatis ekosistem ya berupa tokennya tersebut akan mulai ada peningkatan harga dari segi harga seperti itu ya. Karena Oke. kan ada supply dan demand kan. Jadi semakin banyak orang yang mengunggah atau memainkan, jadi kan ada supply di sana. Nah, Yes. demand-nya ini kan juga nanti akan mengikuti juga dia. Semakin besar akan semakin besar juga value-nya. Iya, keren nih Pak, luar biasa ini. Nah, oke, kita sudah bahas ekosistem dari token yang ada di dalam game farming Hextoria. Nah, sekarang bentuk gamenya ini, apakah nanti orang artinya yang menggunakan itu susah, simple seperti ini. Nah, bentuknya ini kan ada permainan yang memang permainannya itu berupa balok-balok, ada pertanian. Nah, yang Hextoria kembangkan ini seperti apa sih Pak? Seperti itu. Jadi game Historia yang kita kembangkan ini dia basicnya itu adalah apa ya? Farming ya. Farming ya. Oke, Ya, jadi game berarti farming ya. ya contohnya kayak bertani, terus ada Bertani, habis itu pertambangan. pertambangan. Oke. Ada perdagangan juga di dalamnya. Ih, keren juga ya. Artinya biasa. si user ini bisa dia melakukan jual beli seperti itu. Iya bisa, karena kan dia kalau sudah mengakses game kita dan dia menjadi user atau pemain di dalam game tersebut, nah dia tuh ibaratnya seperti menciptakan dunia sendiri di dalam sebuah platform tersebut. Nah, permainan yang ada di dalamnya nih, contoh kayak pertanian seperti itu ya mungkin ya umum lah, artinya yang memang masyarakat Indonesia konsumsi, contohnya kayak beras nih, bila mana nanti bertani terus panen berasnya ini, apakah hanya berupa digital atau nanti ke depan bisa menjadi fisik, benar-benar real beras yang bisa diterima oleh si user di dalam permainan ini, Pak? Nah ini justru menariknya, kalau di permainan game farming kita ini, yang menarik itu adalah hasil panen yang dikerjakan oleh pengguna di dalam platform GameFi kita di sini, ini bisa ditukarkan berupa fisik. Nah, di sana kita berintegrasi, berkolaborasi dengan para UMKM yang ada tersebar di Indonesia. Wah, berarti tentunya nanti ke depan ini akan bekerja sama dong, seperti Bekerja itu. Nah, contohnya ya di Indonesia yang Bapak tadi sampaikan UMKM, terus nantinya ada koperasi, apakah bisa nanti ke depan berintegrasi, berkolaborasi dengan mereka-mereka ini semua, Pak? Sangat bisa. Perkembangannya. Wah, Sangat bisa. ini keren ini. Benar-benar nih, artinya saya rasa ini game yang baru pertama kali saya dengar bisa mengintegrasikan dunia digital menjadi dunia fisik yang bisa dinikmati. Nah, digitalnya itu bisa dia nikmati dengan dari kenaikan harga token, dari ada permainan di dalamnya, dari menyimpan di situ kan, dari ekosistem blockchain lah, seperti itu. Nah, berubah menjadi fisik, dia bisa nikmati untuk bisa dia konsumsi. Nah, ini keren sekali Pak Makanya sebenarnya. ada beberapa klasifikasi ya dalam Oke. aset di dalam kita ini. Yang pertama adalah aset digital. Nah, di sini kan terkait dengan segala aset yang ada di platform game secara digital. Ya. Ya, di sana mungkin secara digital tuh ada energi, contohnya kan, biasanya kan ada nyawa. Iya. Dan kalau di aset yang kedua nih, aset fisiknya ini, ya hasil panennya nih kalau kita bercocok tanam, bertani, contoh padi nih, nanti berasnya itu hasil panennya itu nanti bisa didapatkan di dunia nyata gitu. Yes, keren nih Pak. Seperti itu contohnya. Nah, itulah pemirsa. Jadi ini Hextoria ini dikembangkan seperti itu untuk bisa mengakomodir sebenarnya. Jadi di mana
kita bermain yang dulunya yang disampaikan oleh Pak Anan itu hanya senang-senang saja seperti itu ya, hanya senang, fun, bahkan habis waktu bisa berjam-jam, orang sudah melakukan. Nah, apalagi sekarang nih amat sangat berbeda nih, di mana bermain bisa menghasilkan dan hasilnya dari digital bisa di real juga bisa dinikmati. Nah, pemirsa, kira-kira segera nggak rilis nih Exoria nih Pak? Segera. Untuk bisa nanti user-user bisa nanti anggota yang bisa kita sebarkan seperti itu bisa nanti untuk download. Nah, artinya ke depan juga di seluruh platform ya seperti Android ya, terus ada iOS bisa di-download ya aplikasinya di ke depan seperti itu ya Pak ya. Dan juga ada PC-nya juga. Oke. Offline-nya juga. Secara offline juga bisa dimainkan seperti itu ya. Oke, sip. Artinya kita sudah dapat artinya sedikit tentang Exoria ini. Nanti untuk video selanjutnya, nanti untuk podcast selanjutnya nanti kita akan paparkan seperti apa sih detailnya dari Exoria ini. Oke, untuk itu ya terima kasih terima kasih nih Pak Anan nih sudah Sama-sama. meluangkan waktunya nih hadir sama-sama. di podcast kita untuk bisa nanti teman-teman semua mendengar terus menonton video dari podcast ini. Jadi kesimpulannya adalah di mana GameFi ini adalah berbasis teknologi blockchain. Nah, kita kenal mungkin sedikit blockchain ini amat sangat terbuka sekali ya sistemnya, amat sangat jujur sekali sistemnya seperti itu. Jadi bisa semua orang bisa mengakses seperti itu ke depannya. Yang jelas GameFi ini akan terus berkembang, Exoria ini akan terus dikembangkan supaya semua bisa merasakan dampak dan manfaatnya. Oke, itu saja pemirsa. Terima kasih podcast untuk sore hari ini. Terima kasih Pak Anan untuk Terima kasih, sekali Pak. lagi Sama-sama. sampai jumpa di video berikutnya. Salam Exoria. Terima kasih. Terima kasih.